Oke, sekarang kita praktek ya, bagaimana riset kata kunci. Langkah pertama, kita akan mencoba meneliti kata kunci utama yang berasal dari produk kita. Ya, sebagai contoh produk kita langsingin. Pertanyaannya, apakah kata kunci langsingin itu sudah banyak yang mencari atau belum? Ya, untuk mencobanya kita bisa cek di Google. Saya sarankan menggunakan google.co.id untuk target pasar Indonesia. Kalau target pasar Anda Malaysia, ya sesuaikan menggunakan Google Malaysia. Begitu juga dengan negara yang lainnya. Oke, kita asumsikan saja bahwa kita itu akan membidik target pasar Indonesia. Jadi, menggunakan google.co.id. Oke, kita coba ya. Produk kita sebagai contoh adalah langsingin. Pertanyaannya, apakah kata langsingin sudah banyak yang mencari atau belum? Nah, cara ngeceknya bisa dilakukan di sini. Kata kunci utama itu biasanya terdiri dari 1, 2, atau 3 kata, ya maksimal 3 kata. Kalau sudah terlalu panjang ya masuknya ke long tail keyword atau kata kunci yang cukup panjang. Kita coba ya, misalnya kita coba dengan langsingin. Nah, ternyata kata langsingin ini sudah cukup banyak. Kita hitung saja di sini. Kalau total di sini ada 10, ya minimal ada 10, artinya sudah cukup bagus. Kita coba yang lain misalnya. Kalau kata pelangsing, jelas ini akan sangat banyak. Pencariannya saya yakin sangat tinggi. Nah, coba kita lebih spesifik ya. Lebih spesifik artinya kita coba dengan 2 kata. Kita coba dengan menambahkan kata alami. Ternyata dengan ditambah kata alami, cukup banyak juga di sini. Ada 10. Ya, 10 hasil di sini. Artinya pelangsing alami bisa dijadikan kata utama. Ya, silakan Anda catat kata utama pelangsing alami. Misalnya kita coba ya, menggunakan pelangsing herbal. Space. Ternyata pelangsing herbal juga cukup banyak. Bisa juga dijadikan kata kunci utama. Kalau saya ingin mencoba kata kunci utamanya 3 kata, ya kenapa tidak? Misalnya kita mau Bepom. Nah, ternyata ya ini kurang banyak yang mencari, cuma ada 3. Oke ya, jadi bisa dipahami. Silahkan pilih-pilih saja kata kunci utama yang hasil di sininya 10. Artinya kalau sudah 10 seperti itu cukup banyak orang yang mencari dengan akar katanya ya, dengan kata pokoknya atau kata kunci utamanya, kata kunci yang kita masukkan di sini. Silahkan Anda terus cari-cari sampai Anda memiliki setidaknya 10 kata kunci utama. Kita cek di Google Trend ya untuk mengetahui trennya. Nah, di sini sama ya, di sini trends.google.co.id kalau kita mau mentarget pasar Indonesia. Oke, sebagai contoh di sini ya kata kunci utama coba masukkan pelangsing alami. Kita enter. Nah, di sini jelang 1 bulannya pencarian seperti ini, naik turun. Oke. Naik turun. Kita coba ya sambil kita bandingkan. Nah, ternyata dari sini bisa dilihat ya, pelangsing alami dibandingkan pelangsing herbal, ternyata lebih bagus pelangsing herbal. Bukan berarti pelangsing alami tidak perlu kita bidik, tapi kalau Anda disuruh memilih di antara 2 kata kunci ini, maka pelangsing herbal itu lebih banyak yang mencarinya. Kemudian kita coba ya, coba kata kunci utama yang lain misalnya. Nah, ini warna kuning. Ternyata penurun berat badan ini lebih bagus dibandingkan pelangsing herbal dan pelangsing alami. Ini 3 kata, kenapa? Karena berat badan kan tidak bisa dipisahkan. Anda tidak bisa mencari dengan penurun berat, nggak bisa. Penurun badan juga nggak bisa. Jadi berat badan itu udah satu kesatuan, makanya di sini kata kunci utamanya 3 kata. Itu nggak masalah ya. Dari sini ya bisa Anda lihat, kalau dari segi tren boleh dikatakan ini cukup lah. Ketiganya, kalau dari segi tren oke. Dari segi perbandingan Anda bisa melihat yang mana yang cukup menarik di sini. Kalau Anda mau misalnya mencari ide kata kunci yang lain atau mencari wilayah mana yang cukup banyak menggunakan kata kunci tertentu, Anda bisa scroll ke bawah. Nah, sebagai contoh ya, saya ingin fokus dulu di satu kata kunci ya, di sini misalnya minat untuk pelangsing alami. Nah, ini seperti ini. Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya. Ya, sini ada. Kemudian kita coba ya, di sini tanda panah ini kita klik peminat untuk pelangsing herbal. Ternyata beda wilayahnya. Oke, kemudian untuk penurun berat badan juga beda wilayahnya. Kalau Anda ingin mentargetkan ke wilayah tertentu, bisa menjadi acuan. Bisa juga berdasarkan kota. Nah, klik di sini, kota.
Oke, ternyata untuk kota tidak ada datanya. Mungkin datanya terlalu sedikit, nggak masalah ya. Di bawah kadang-kadang ada juga kata-kata kunci yang berkaitan. Nah, kalau mau fokuskan, misalnya saya mau fokus dulu ya ke penurun berat badan. Kita hapus aja. Kita ingin risetnya fokus ke kata kunci ini. Nah, ternyata di sini ada ya kata query terkait khusus untuk kata kunci penurun berat badan. Di sini sudah ada nih kata kuncinya yang terkait, yang dari segi trennya cukup meningkat. Berarti kata kunci ini ada 9 kata kunci. Kemudian ada juga kata kunci yang teratas. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan Anda. Kata kunci ini pun bisa Anda gunakan. Ini yang sedang ngetren. Ya, yang teratas dan yang meningkat ini yang sedang tren sekarang. Yang meningkat itu maksudnya yang sedang melejit, pertumbuhannya bagus. Kalau yang teratas yang pencariannya cukup banyak. Mana yang dibidik ya dua-duanya saja ya. Kenapa harus salah satu? Oke, nah di sini kita coba ya kalau untuk kata kunci penurun berat badan kotanya muncul nggak? Nah, ternyata hanya satu, Jakarta. Kadang ya untuk produk-produk yang lain ini kotanya bisa banyak. Ya, bisa banyak mana yang dibidik. Oke, ya dari sini sudah mulai kita bisa melihat tren. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita mencari long tail keyword atau kata kunci yang cukup panjang ya, dengan asumsi semakin panjang kata kunci persaingannya akan semakin ringan. Maka kita bisa membidik kata kunci yang persaingannya cukup ringan supaya peluang kita muncul di halaman Google lebih besar. Bagaimana caranya? Ya kita gunakan google.co.id juga untuk target pasar Indonesia. Sebagai contoh ya, kita pilih salah satu kata kunci utama. Contohnya penurun berat badan. Nah, kita ketikkan penurun berat badan di Google. Oke, di sini kan di bawah juga sudah terlihat banyak sekali ya variasi dari kata kunci kita. Kalau yang tidak relevan ya nanti tinggal dihapus saja. Misalnya yang berhubungan dengan merek tertentu, karena produk kita punya merek dan bukan merek yang muncul di sini ya, Anda bisa menghapusnya. Sekarang kita bisa kembangkan. Caranya ada 2 cara ya. Yang pertama, Anda tambahkan huruf di belakang dan tambahkan huruf juga di depan. Nanti akan memberikan berbagai variasi hasil. Nah, itulah yang kita kumpulkan sebagai kata kunci yang panjang. Sebagai contoh ya, kita di belakang dulu, kita tekan tombol space ya di keyboard Anda, kita ketik huruf A. Di sini ternyata cukup banyak juga kata kunci variasinya. Anda bisa catat kata kunci yang muncul di sini. Caranya bagaimana ya? Di bawah ini ada tulisan laporkan prediksi yang tidak pantas. Kita klik saja. Kita tidak mau melaporkan, cuma supaya kita bisa mengcopy saja. Kita klik di sini. Di sini kita bisa copy. Kita klik kanan atau Ctrl C, copy, kemudian kita bisa simpan, misalnya di Microsoft Excel Anda. Klik di sini, Anda paste, text only aja. Nah, silakan Anda coba lagi ya, kita close aja di sini atau batal. Kemudian coba dengan huruf B. Ini variasinya, copy aja dulu semuanya, copy lagi dari sini. Dan selanjutnya, dari sini pun ya sampai Z, Anda bisa mendapatkan cukup banyak kata kunci yang bisa Anda manfaatkan. Kita coba ya, masukkan huruf sebelum kata kunci atau di depannya. Kita misalnya A, ketik A, kemudian space. Ini variasinya, 1. Mau Anda copy ya silahkan dengan cara yang sama. Kita coba B. Nah, B ternyata cukup banyak. Kita coba C. C juga cukup banyak. Silahkan Anda copy. Saat Anda ngetik huruf C dengan huruf yang lain, ada kemungkinan hasilnya ada yang sama. Di antaranya ada yang sama, artinya ada duplikat, yang nggak masalah. Anda copy saja dulu di Excel. Nanti kan si Excel itu, kalau saya menggunakan WPS ya, itu ada kemampuan untuk menghilangkan duplikat. Jadi jangan khawatir. Biasanya di data ya, nih, remove duplicates. Jadi nanti yang duplikatnya akan terhapus secara otomatis. Nah, dari sini silakan Anda kumpulkan terus. Nanti ya saat mengelolanya, yang duplikat kita remove. Kemudian kalau ada kata kunci yang tidak relevan ya dengan produk Anda juga boleh hapus. Misalnya di sini penurun berat badan APK. Wah, ini tidak relevan misalnya. Ya udah Anda klik aja di sini, kita hapus. Delete.
Nah, udah. Apalagi nih yang tidak relevan, produk saya bukan untuk bayi, sehingga tidak relevan untuk bayi. Ya udah, hapus aja. Oke. Silakan Anda tambahkan, Anda hapus, Anda tambahkan sampai Anda bisa mengumpulkan banyak kata kunci yang relevan, persaingannya sedikit dan pencariannya banyak. Nah, dengan asumsi yang muncul di sini pencariannya sudah cukup. Selanjutnya kita akan bahas tentang tool ya. Nah, ini salah satu tool aja ya. Salah satu tool yang bisa kita gunakan untuk mencari long tail keyword. Nah, sebagai contoh ya, tinggal masukkan saja di sini kata kunci utama Anda. Contoh di sini pelangsing alami. Kita pilih di sini Indonesia ya. Kalau target kita Indonesia, kemudian klik search. Ya, kemudian hasilnya akan seperti ini. Kata kunci panjang akan muncul di sini. Di sini untuk menyimpannya mudah. Di sini di pojok kanan bawah biasanya ada copy atau export. Kita klik saja. Nah, di sini Anda bisa pilih ya, apakah copy ke clipboard atau export CSV atau export to Excel. Sebagai contoh lah, saya karena sudah buka Excel, saya akan copy ke clipboard dulu. Artinya nanti bisa dipaste. Copy di sini. Kita buka Excel ya, misalnya kita buka sheet baru, kita bisa paste di sini. Paste text only boleh. Nah, muncul di sini kata kunci utamanya. Oke, sehingga Anda sekarang sudah punya pilihan banyak kata kunci. Silahkan Anda analisa ya, relevansinya ada enggak. Kalau tidak ada, silahkan Anda hapus saja. Kalau masih relevan, Anda pertahankan. Nah, sampai di sini Anda sudah punya kumpulan long tail keyword. Bahkan Anda bisa mendapatkan ribuan kata kunci. Nah, dari dua hasil ini, menggunakan Google yang tadi atau menggunakan tool ini, apakah hasilnya akan sama? Ya belum tentu. Nah, dari sini Anda bisa gabungkan kata kunci yang ada di sini dengan kata kunci yang ada di sini, Anda gabungkan, kemudian Anda remove duplicate. Atau saya tidak mau repot, hanya ingin menggunakan ini saja, ya silahkan. Oke, itu pilihan Anda. Nah, dari sini Anda sudah mulai cukup banyak kata kunci yang Anda miliki. Next berikutnya, yang sudah dibahas tadi, kita meriset persaingannya. Untuk persaingan sebenarnya itu adalah pilihan. Ada orang strateginya, saya langsung saja bikin konten dengan memanfaatkan kata kunci yang ada di sini. Boleh silahkan ya, tanpa Anda riset silahkan. Misalnya Anda punya 1000 kata kunci, kemudian Anda buat konten-kontennya. Apakah ini akan berhasil? Bisa berhasil. Mungkin di antara kata kunci itu akan ada yang persaingannya ringan, akan ada yang persaingannya tinggi. Logikanya yang persaingannya ringan kita akan ranking. Tapi bisa saja yang kita analisa persaingannya tinggi ternyata ranking juga. Nah, kita tidak tahu. Nah, dengan cara kita langsung main tembak aja seperti gayanya Rambo, semua kata kunci kita bidik, maka di antaranya akan ada yang berhasil. Atau saya ingin riset dulu, ya boleh silahkan. Sebagai contoh, misalnya ini, obat pelangsing alami cepat dan aman. Kita cek, kita copy dulu ya. Kita kembali ke Google. Kita cek di sini, pastikan ya .co.id-nya. Kita paste di sini dan kita enter. Di sini Anda lihat ada 959 hasil pencarian. Artinya ini saingan Anda. Meskipun ini belum akurat. Ada yang mengatakan akan lebih akurat jika kita mencarinya lebih spesifik. Artinya kita hanya mencari yang judulnya memuat kata kunci ini. Caranya dengan seperti ini. Kita ketik all in title. Semuanya ada di judul. All in title .2. Nah, sekarang kita enter. Nah, ternyata yang judulnya memuat kata kunci ini ada 521 hasil. Apakah ini cukup mudah untuk dikalahkan ya? Bisa, sebenarnya ini relatif mudah, tapi bagi pemula ya cukup berat juga. Bagaimana caranya? Ya Anda silahkan gali lagi kata kunci yang lain. Anda bisa tetapkan kriteria. Saya hanya akan membidik kata kunci yang hasil pencarian all in title di bawah 10 orang. Ada ya mungkin saja. Kalau saya banyak menemukan kata kunci yang di bawah 10 orang, bahkan 0 hasilnya itu ada. Nah, itu kan saingannya sedikit. Memang yang mencarinya juga sedikit. Tapi kalau kita punya ribuan kata kunci, ya pengunjung banyak juga. Ini untuk meriset persaingan kata kunci Anda. Apakah ada cara lain? Banyak. Ya, menggunakan berbagai tool banyak. Silahkan Anda cari tool-tool yang lain kalau Anda punya anggaran. Sebagai contoh ya,
keyword revealer. Sebenarnya banyak tool-tool di luar sana yang harganya berkisaran antara ratusan ribu sampai jutaan per bulan. Untuk kali ini tidak akan saya bahas. Kita manfaatkan dulu aja yang gratisan untuk awal-awal, apalagi bagi Anda yang baru di dunia bisnis online. Oke, bukan berarti tidak boleh menggunakan tool yang berbayar. Ya silahkan saja. Justru sangat bagus jika Anda punya anggaran. Oke, sampai di sini kira-kira Anda sudah mulai cukup paham ya cara riset kata kunci. Nah, nanti Anda olah ya di Microsoft Excel atau di WPS spreadsheet seperti ini. Anda olah, pertama Anda seleksi mana yang relevan, mana yang tidak. Kemudian Anda boleh juga seleksi yang saingannya cukup rendah, atau saya tidak mau riset, mau langsung saja saya babat habis nih semua kata kunci ini, boleh, silahkan. Saya tunjukkan tekniknya, saya tunjukkan caranya, keputusan implementasinya ada di tangan Anda. Mana yang efektif? Semuanya insya Allah efektif ya. Kalau kita tanpa riset, artinya kita menghemat waktu riset, tapi kita akan banyak di membuat konten. Kalau kita mau riset dulu, kita akan menghemat waktu untuk membuat konten, tapi kita akan membutuhkan waktu untuk riset. Mana yang bagus? Kalau menurut saya, Anda lebih suka yang mana? Itu saja. Kalau Anda tipikal orang yang saya ingin fokus aja langsung ke action, silahkan. Tidak perlu riset, semua kata kunci long tail keyword Anda babat habis. Saya tipenya orang yang lebih suka sniper, membidik yang tepat, silahkan. Anda riset dulu, temukan kata kunci yang ideal, kemudian Anda buat kontennya. Yang saya tahu, keduanya menghasilkan. Yang tidak menghasilkan adalah yang tidak action. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda sudah mulai bisa riset kata kunci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.